Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini dan juga produk Al-Fatih. Untuk kali ini menyambung ya pembahasan sebelumnya, kita masih berbicara terkait dengan varian minyak dari Al-Fatih. Untuk saat ini kita akan membahas dua apa satu ini berarti ya, karena ini dua produk tapi sudah jadi satu, dalam artian kalau sahabat lihat di sini mirip-mirip lah antara baju kemasannya juga mirip. Yang kita akan bicara, jadi ada dua di sini ya, super ya, susut perut dan juga minyak urai. Karena mungkin sahabat juga mungkin sekitar 2 tahun sebelumnya ya, sahabat pastinya familiar dengan minyak super ya, sampai akhirnya di akhir ya, di awal tahun berarti ini 2002 muncul satu produk yang mirip yaitu minyak urai dengan adanya beberapa perubahan dan juga penambahan juga yang lainnya. Ini Pak Puji terkait dengan minyak super dan minyak urai ya, minyak urai. Nah ini gimana ini Pak Puji ini untuk ceritanya kok bisa sampai seperti ini gitu. Jadi kan kita aslinya permintaan terhadap pelangsing ya. Jadi pelangsingan itu kan ada minuman, ada bentuk kapsul. Iya, minuman. Kemudian dari luar mungkin tidak gitu. Itu dulu kan ada kasus ramai itu pijat super. Jadi pijat dalam tempo singkat, kemudian terjadi lingkar perutnya yang berkurang itu ramai sekali. Heboh pastinya itu. Itu ya sampai satu pijatan 300.000 atau kalau nggak salah. Nah itu kan konsepnya sebenarnya membuang gas sehingga perut menjadi kempes itu. Nah ada nggak minyak bisa gitu? Hanya saya membuat itu udah lama sebenarnya minyak susut perut ini. Oh, susut perut dulunya itu. Kalau ini kan 2 tahun, itu udah lebih 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mungkin 10 tahunan ya. Tapi nggak pernah laku. Lakunya sedikit banget lah. Dan hasilnya tidak maksimal. Kurang maksimal itu. Nah, kemudian ada ide waktu itu minyak itu saya campur. Saya kemudian ketika tidak laku kan saya kenapa tidak maksimal pada bahannya, ternyata yaitu kendaraannya tadi membawanya itu tidak sampai. Jadi ketika dicampur dengan minyak yang sifatnya panas baru itu bereaksi. Jadi efek yang diharapkan dari herba yang sudah diramu ini ya. Jadi ketika sudah dipijatkan itu dalam hitungan hari itu lingkar pinggangnya kalau langsung itu karena efek gasnya keluar ya. Gasnya terdistribusi sehingga langsung bisa susut 4 cm dari lingkar pinggang 4 cm, bisa 6 cm, bisa 2 cm, tergantung kemampuan dia membuang gas. Kalau gasnya banyak berarti susutnya cepat. Nah kemudian ketika dipakai terus lemak-lemak yang di sekitar itu termasuk di lengan itu. Kalau lengan kan nggak ada gasnya. Masa lengan kentut itu kan nggak mungkin. Nah lengan itu dipakai yang banyak minyak-minyak lah, tempat yang di selangkangan paha kayak gitu. Juga ya, nah itu ketika itu dioleskan rutin ternyata baju yang lengannya itu sempit dalam tempo 3 hari 4 hari itu sudah mulai longgar. Pinggang juga sama, celana juga sama. Berarti dia mampu mengurai itu. Makanya jadi kemudian ya minyak urai kan, mampu mengurai itu. Nah, kalau yang lama susut perut itu pengikatnya itu karena awal dasarnya kita berpikir kan membuat untuk mengurai lemak ya. Awal dasarnya itu pengikatnya adalah minyak lentik. Sehingga kemudian kita kasih minyak yang sifatnya hangat untuk menambahi. Nah ini jumlah prosentasenya juga mempengaruhi akan menjadi bagus atau tidak. Itu prosentase nggak bisa sembarangan. Beda 10% aja sudah beda. Itu. Nah ketika sudah dicampurkan kemudian jadi kecepatannya banyak, tapi minyak ini tidak stabil. Minyak yang sifatnya panas ini karena dia ada minyak asirinya tidak stabil seperti minyak lentik.
Jadi kadang kualitasnya kadang panas, kadang tidak. Nah itu karena dia penguapan kan. Iya. Nah ini itu mempengaruhi kan, mempengaruhi. Makanya kalau saya yang bikin biasanya saya coba dulu. Kalau kurang saya tambahi. Kalau panasnya misalnya 1 liter ini saya tambah cukup lah. Kenapa? Ini masih bagus, fresh, panas. Tapi ketika kurang saya bisa 2 liter tambahannya untuk mendapatkan hasil yang sama gitu. Nah ini kalau yang buat bukan saya kan dia buatnya sesuai dengan SOP standar. Ya, komposisinya butuhnya berapa persen, berapa gram, berapa liter. Jadi nggak standar kan? Nah, itu main dirasa perasaan kemudian ini. Nah, ternyata dalam perjalanan itu hasilnya di luar pikiran kita. Yang sakit perut, mules. Kemudian yang haidnya susah, sering sakit, terus ada benjolan ini limfoma. Nah, itu lemak-lemak yang benjolan di seluruh tubuh itu. Terus ada benjolan payudara tapi yang belum pecah ya, masih bentuknya gumpalan, itu dipakai ternyata banyak hasilnya. Kelenjar getah bening itu sama hasilnya. Yang pokoknya belum pecah lah ya, karena itu harus masih bongkalan di dalam, kalau bisa juga tidak terlalu besar itu. Nah ternyata efeknya banyak hasilnya. Nah ini artinya jadi penggunaannya jadi lebih luas. Lebih luas lagi, nah, ada yang masuk angin ditaruh di tulang belakang walaupun dia tidak spesifik untuk itu. Ternyata enak karena efek dari minyak panasnya itu. Nah dari sini akhirnya kita coba majukan ke TR kan, karena kita coba dulu, trial dulu. Reaksinya kalau bagus banyak yang hasilnya kan, kalau dicarikan izin kan enak penjualannya itu. Kalau ternyata hasilnya tidak bagus, udah ada izin kan susah. Hitung-hitungan pasarnya masuk dulu ya, itu ya. Nah, ketika sudah itu tidak bisa pakai minyak susut perut, itu tidak boleh kalimat itu. Jadilah dipilihnya minyak urey. Nah, karena kita kenal dengan orang dari lulusan ITB yang dia bikin alat, maka dia mengikatnya itu sekarang, kalau kemarin itu kan kita campur ya, mengikatnya tetap minyak lentik, kemudian dicampur dengan minyak, ada serai, ada cengkeh gitu. Pura itu. Nah, dengan perbandingan tertentu itu ternyata di sana juga yang menyisakan bau minyak lentiknya yang masih dominan. Akhirnya kita coba, saya coba bisa enggak diikat dengan minyak serai, karena dia lagi banyak minyak serai gitu. Akhirnya ngerebusnya itu dengan minyak serai di alat, bukan di manual. Kalau manual nggak bisa, karena dia nguap kan. Nah maka pakai alat itu, di istilahnya metode tertutup itu, dengan tekanan tertentu, dengan derajat tertentu, hanya bisa. Maka hasilnya minyak urey. Jadi minyak urey itu bedanya dengan ini adalah pengikatnya berbeda. Beda. Itu. Tapi minyak lentiknya tetap kita masukkan. Karena apa? Beda. Dimasukkan dengan tidak itu berbeda. Itu. Nah, kemudian bahan yang lainnya sama sebenarnya. Cuma minyak lentiknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu karena kita sekarang kan keluarnya bentuknya spray. Nanti habis ini kan bentuknya keluarnya spray. Ada perubahan lagi ternyata. Perubahan bentuknya spray. Jadi kalau dia terlalu kental kan jadi masalah. Berat itu. Makanya dipakai itu supaya mudah. Kemudian karena memang dia lebih banyak untuk oles itu, pijitnya tidak terlalu inilah keras lah, yang penting dioles itu udah pengaruhnya bagus itu. Nah itu cuma resikonya kalau yang lama itu untuk anak kecil bisa. Kadang kalau bayi cucu saya sendiri kalau susah BAB, saya tempel di sini terus saya gosok-gosok terus baru saya ke pusarnya sama betisnya, itu langsung BAB. Itu bagi yang susah BAB itu minyak ini bagus. Bisa ya, salah satu solusi lah. Salah satu solusi melangsingkan kan melancarkan BAB. Nah itu, oles di perut. Tapi karena ini sudah minyaknya pengikatnya hangat, jangan seperti susut perut yang lama.
karena panas banget. Kalau sujud perut yang lama mungkin agak lebih banyak, terus baunya juga agak lengket-lengket. Nggak, ini jadi sebagian itu diprotes sama ibu-ibu. Hanya dengan metode yang terbaru dia baunya nyaman, terus ininya kering, jadi baunya enak, dibawa ke kantor juga nggak ada masalah. Cuma jadinya apa, harganya itu naiknya berkali lipat gitu. Contoh aja, pengikatnya minyak lentik itu paling 40.000, 42 lah seliternya. Minyak serai 500.000, yang super 500.000, kadang lebih kan. Nah, hanya perbandingannya apa? 40.000 dengan 500.000. Nah, dalam komposisi herba tertentu ketika dimasak 500 itu jadinya 1 liter itu jadinya 800 mili. Berarti penyusutannya 200. Berarti harga minyaknya bahan dasarnya saja itu sudah berapa? Sudah tinggi gitu. Makanya nanti dibagi agen distributor, terus bikin ini pabriknya gimana, pajak dan sebagainya. Hitungan itu kan sudah masuk ya. Nah, iya kan, makanya harganya itu melonjak. Mau tidak mau seperti itu gitu. Ketika mereka menghendaki ini minyak tidak ngelomoh, tidak kemudian bau minyak tengik, ya dia harus membayar permintaan itu dengan harga yang lumayan ya. Nah, seperti minyak urutan juga pengikatnya nanti berbeda. Sama juga dimiripkan dengan urai itu ya. Kalau yang lain saya belum bisa, nggak bisa. Kalau yang memang dia harus minyak kelentik. Seperti itu udah bisa. Nah, yang bisa itu hanya yang tertentu. Makanya yang harganya mahal itu karena memang teknologinya harus seperti itu. Satu berarti kalau secara ya bahan berarti ya bahannya ada mirip, tapi emang ada penambahan-penambahan yang menyesuaikan dengan perubahan ya, perubahan yang pastinya ada sentuhan teknologi yang lebih lebih mutakhir lagi di situ. Jadi kalau dulu base-nya base minyak ya, kalau sekarang berarti serai ya, berarti ya secara bahan baku juga lumayan ya. Dan terkait juga pemakaian, berarti sini ada pemakaian perbandingan pemakaian yang lebih hemat ya, dalam arti lebih irit karena sifatnya yang lebih panas sehingga pemakaian banyak pun nanti malah panas sekali. Itu panas. Jadi mungkin lebih sedikit mudah-mudahan ya. Yang pastinya ada perbaikan dalam bentuk penampilan, dan yang pastinya ini Pak Puji ya, dari nama aja brand ya. Kalau dulu kan super susu perut, jadi pikirannya cuma sebatas di area perut. Kalau ini urai berarti kan bisa dikatakan lebih luas lagi. Insya Allah demikian ya paparan atau penjelasan informasi terkait dengan minyak urai. Untuk minyak urotangnya dengan sentuhan teknologi yang sama dengan urai masih kita tunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.